Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Jadi teman-teman yang mungkin dalam perjalanan Twin Flame atau tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, teman-teman bisa mengikuti channel ini. Oke, kali ini saya ingin membahas sikap dingin yang selalu ditunjukkan Divine Masculine terhadap Divine Feminine-nya. Jadi ini teman-teman yang mengalami perjalanan Twin Flame tentu saja pasti pernah mengalami hal ini gitu ya. Mungkin khususnya teman-teman yang Divine Feminine ini pasti ada titik di mana ini selalu yang terjadi gitu loh. Kenapa sih dia selalu kok dingin terhadap saya gitu? Padahal maskulinnya sendiri ini sebenarnya pun dia kadang kepo terhadap feminin, cuman feminin yang mau coba mencari perhatian maskulin sebagaimanapun juga, yang dirasakan feminin adalah maskulin kayak cuek selalu terhadap divine feminin. Jadi apapun, bagaimanapun kerja keras yang dilakukan sudah feminin ini lakukan, yang kita coba buat menarik perhatian maskulin, itu kayaknya susah sekali didapatkan gitu ya. Dan ini tentu saja yang membuat divine feminin juga merasa sangat tersakiti. Cuman, memang bagaimanapun merasa tersakitinya, feminin ini tetap aja mencoba lagi. Nah, seperti itu yang biasa terjadi, gitu ya. Oke, jadi maskulin ini, ya, jadi saya pernah dapat melihat langsung bahkan kejadiannya. Jadi bagaimana maskulin ini sebetulnya mereka tertarik kok sama feminin karena twin flame udah pasti sebenarnya saling tertarik. Cuman pada tahap ini tahap di mana biasanya setelah bubble phase. Jadi biasanya twin flame kan dekat gitu, pertama dekat, dekat, dekat gitu, saking dekatnya. Tapi ada titik di mana masculine ini tiba-tiba menjauh dari feminin. Jadi biasanya masa bubble phase itu mungkin antara berbulan-bulan gitu. Ada yang berminggu-minggu, ya, berapa minggu yang paling cepat gitu. Tapi berapa bulan biasanya sih setahun paling lama atau mungkin nggak nyampe 1 tahun gitu ya. Biasanya nggak lama kok. Jadi pertama bertemu, kenalan, makin dekat, dekat banget. Terus tapi ada titik di mana maskulin langsung tiba-tiba menjauh aja dari feminin. Nah ini biasanya membuat feminin ini kebingungan gitu ya. Nah sebetulnya justru pada ketika defense maskulin menjauh ini menjadi trigger juga buat defense feminin. Jadi di sini sebenarnya proses di mana feminin mulai diproses gitulah, masuk pada tahap pengejaran. Jadi untuk mendefinisikan maskulin sebenarnya gampang kok. Pihak yang pertama kali kabur duluan itu biasanya maskulin. Ya memang ada ciri-cirinya juga maskulin ini kan biasanya logika banget. Ya dia cuman berpikir selalu menggunakan logikanya gitu. Semua apa-apa dihubungkan dengan logika. Dia kurang peka terhadap perasaan atau energi gitu ya. Sedangkan feminin ya dia lebih peka terhadap energi dan perasaan gitu. Jadi berbeda. Biasanya makanya yang terbangun dulu adalah feminin gitu. Maskulinnya ini nggak gitu peka gitu ya. Terus ciri-ciri berikutnya maskulin ini biasanya sedikit narsistik atau bahkan ada yang sangat narsistik sekali gitu ya. Jadi biasanya apa-apa segala difoto, di-upload segala macam ke sosial medianya gitu ya. Maskulin biasanya seperti itu. Terus biasanya money orientasi banget. Jadi uh, suka terhadap misalnya gila kerja gitu. Ya seperti itu kira-kira ya. Dia suka terhadap uang lah dalam tanda kutip seperti itu. Ya banyak maskulin yang seperti itu. Jadi orientasinya lebih ke arah sana gitu. Ya itu sikap-sikap yang memang umum terdapat pada maskulin gitu ya. Feminin kebalikannya gitu. Oke, jadi maskulin ini sekali lagi yang saya bilang ini sebenarnya tertarik juga terhadap feminin. Dia tertarik, sama-sama tertarik. Kalau twin flame itu pasti tertarik gitu ya, satu sama lain. Cuman karena memang pada dasarnya maskulin ini kurang peka bahkan terhadap perasaannya sendiri, ya dia bisa kadang mengabaikannya gitu. Dia sebenarnya sayang sama feminin, cuman dia logikanya memblok dia melakukan itu gitu ya. Ya, oke sekarang balik lagi. Jadi setelah bubble phase ini yang mungkin hanya berapa waktu minggu atau bulan gitu, ya rasa sebentar gitu, cuman buat feminin ini masa-masa yang sangat berarti banget dengan keberadaan maskulin ini. Nah, maskulinnya ini tiba-tiba menjauh dari feminin, yang itu men-trigger feminin. Akhirnya membuat feminin ini mengejar maskulin. Mengejarnya biasanya di WhatsApp terus setiap hari, ditanyain kabarnya terus setiap hari, kasih gambar-gambar lucu,
tanya sedang apa dan segala macamnya. Jadi feminin ini kayak kepo banget sama masculine-nya. Nggak cuman itu, feminin biasa juga dia selalu stalking sosial media maskulin. Jadi maskulin lagi ngapain aja gitu ya. Cuman yang selalu direspon maskulin adalah maskulinnya ini cuek. Kadang cuma di-read doang, nggak dibalas gitu ya. Ya ini yang tentu saja membuat feminin sakit gitu ya. Cuman seperti yang saya bilang, biarpun sakit ini ngerasa maskulin ini tiba-tiba menjauh. Kita tetap pengen ngejar gitu, tapi biarpun terasa sakit pengen tahu lagi. Kita kepo lagi Instagramnya, kita lihat story-nya, ya dia lagi main sama teman-temannya gitu ya. Tapi melihat maskulin ini bahagia dengan teman-temannya atau lingkungannya ini justru yang membuat defense feminin ini merasa sakit gitu. Oh dia senang ya sama teman-temannya, saya dilupakan gitu. Ini lagi-lagi men-trigger feminin lagi, membuat feminin lebih sakit lagi. Nah, lama-lama tentu saja ini membuat hari-hari di mana defense feminin ini kayak gelap lah. Kenapa ini terjadi gitu ya? Kenapa kenapa saya suka sama dia tapi dia meninggalkan saya begitu aja gitu. Sementara sebelumnya dia deket, dia mau gitu. Sebenarnya pada defense masculine pun nggak pure bener-bener bukan feminin, itu enggak kok. Jadi masculinnya pun tahu keberadaan feminin, cuman ya dia kayak mengabaikan aja gitu. Lucunya sebenarnya maskulin pun sesekali akan melihat kondisi feminin. Ya mungkin nggak nanya langsung, dia mungkin lihat dari lingkungan sekitarnya. Misalkan maskulin ini tahu komunitas feminin ini seperti apa, dia cari kepo gitu ya. Ya, jadi sesekali maskulin seperti itu. Cuman di sini feminin dia ngejar terus maskulin gitu. Cuman maskulinnya ini sama sekali nggak mau respon. Dan yang didapat feminin adalah selalu rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit. Nah, akhirnya feminin ini merasa ya sedih terus, bisa menangis terus setiap hari, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bagaimana supaya dia bisa balik lagi ke saya gitu loh. Apapun saya akan lakukan gitu kan. Terus seperti itu, pengulangan terus akhirnya feminin kepoin terus, akhirnya yang dapat cuma rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit. Tapi feminin di sini merasa nggak bisa lepas dari maskulinnya gitu ya. Jadi saya sudah cerita tadi, maskulin ya, saya pernah lihat langsung depan mata langsung. Jadi kebetulan teman saya juga ada seorang maskulin, ya saya sudah cerita sebelumnya, teman dekat saya maskulin, itu saya belum tahu kalau dia ternyata TFM juga. Jadi saya perlihatkan langsung bagaimana situasi maskulin. Saya akan jelaskan. Dia bercerita kepada saya kalau dia merasa diteror dengan femininnya. Gitu. Jadi itulah yang dirasakan maskulin. Salah satunya itu. Jadi kalian dengan WhatsApp terus, itu mereka malah merasa terteror. Mereka merasa terteror. Itu satu alasannya. Itu juga bisa masuk. Kedua, memang mereka senang dikejar oleh feminin. Cuman mungkin yang menyebalkannya mereka tuh nggak mau respon balik. Ya. Ketiga, dia ketemu dengan pasangan karmiknya. Ini untuk maskulin yang belum punya pasangan ketika sesama playtime bertemu. Saya sudah jelaskan, ada juga yang sejak awal mereka masing-masing belum punya pasangan, tapi setelah masa bubble phase ini, karmik biasanya nggak cuma satu karmik ya, bahkan bisa banyak karmik ini mendekati maskulin. Entah kenapa maskulin ini jadi daya tarik tersendiri. Banyak yang dekat gitu ya. Banyak yang dekat, baik yang dekat, baik yang dekat. Ya feminin yang tahu itu juga tentunya sangat tersakiti sekali gitu. Pengen 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 dapat perhatiannya pun tuh susahnya nggak setengah mati gitu. Jadi feminin maskulinnya merasa cuek gitu. Jadi kemungkinan itu ada. Satu, maskulinnya merasa diteror gitu ya. Karena saya mendapatkan cerita langsung seperti itu juga. Maskulin merasa diteror dengan feminin. Ini kenapa sih femininnya apa dia kok ini sih kontak terus, maskulinnya kayak ngerasa ngerasa kayak risih. Ya memang seperti itu. Mereka beranggapan seperti itu. Satu itu. Kedua yang saya sudah bilang, dia memang suka dikejar cuman nggak mau balas, itu yang menyebalkannya juga. Atau satu lagi, dia ketemu dengan karmiknya. Nah, di sini maskulin bisa tahu-tahu tanpa sepengetahuan feminin, dia menjalin hubungan dengan karmiknya. Ya, saya pun tahu
persis kondisinya seperti apa, karena ada maskulin yang dia memang, oh lihat dia pasangan karmik yang datang ini, yang baru datang ini, kok terlihat lebih cantik gitu ya, gitu. Apalagi ingat maskulin juga money orientasi banget, mungkin lebih kaya juga. Jadi karmiknya ini perhatian, ngasih hadiah, gift-gift segala macam yang feminin nggak berikan gitu ya. Ya bisa juga seperti itu. Maskulin, pokoknya di sini simpelnya maskulin tertarik lah dengan karmiknya. Tahu-tahu ucuk-ucuk karmiknya datang, maskulin tahu-tahu tertarik gitu. Ya sementara femininnya ngejar maskulin terus, ini nggak bisa-bisa. Maskulinnya justru makin terdorong ke arah karmiknya gitu. Dan sebetulnya kalian itu ngejar nggak? Cuman misalkan langsung dengan real ya, misalkan datengin langsung, mau coba telepon langsung atau WhatsApp langsung. Secara energi pun tanpa komunikasi ya, secara energi pun kalian bisa mendorong maskulin semakin menjauh ya. Jadi feminin yang selalu kepo gitu ya, nggak usah kepo deh, misalkan perasaan aja ya, kalian yang terus mengarah ke maskulin ini, maskulin ngerasa kok ya. Jadi mungkin teman-teman yang merasa pernah pada masa run chaser ini, kan ada satu titik juga feminin yang akhirnya feminin berhenti dan maskulin akhirnya ngejar balik feminin kan. Ya, itu next stepnya kan. Biasanya ada runner chaser, tapi biasanya yang akan lari duluan ada pas ini maskulin dulu. Ini yang akan men-trigger feminin. Dan prosesnya segala macam hal terjadi di feminin. Ya, diawalin dengan biasanya ini maskulin yang pertama lari dulu gitu ya. Itu yang men-trigger, bener-bener men-trigger feminin. Yang dunianya bener-bener jadi hancur gitu kan. Ya, tentu aja teman-teman yang pernah mengalami ini gitu ya, yang bisa merasakan energi tentunya. Maskulin ini bisa merasakan energi, biarpun dia nggak sadar ya. Maskulin ini kan dia kurang peka sebetulnya. Bukan bukan nggak merasakan energi, dia merasakan cuman nggak peka. Jadi jatuhnya kayak di alam bawah sadarnya. Jadi ketika feminin ini ngejar maskulin, dianya secara nggak sadar pun dia kan lari. Sayangnya larinya bisa ke macam-macam gila pekerjaan bisa, uh, hobi yang kurang baik juga bisa gitu ya, atau kebiasaan kurang baik juga bisa, atau lari ke karmiknya gitu ya. Sebenarnya secara nggak langsung energi defense feminin ini yang sangat sangat kuat ini benar-benar sangat kuat tuh. Ya, maskulin sebenarnya merasakan cuma dia hanya mendelay aja, dia nggak mungkin lebih nggak menanggapi itu atau nggak gitu ngeh ya. Sebetulnya energi feminin yang sangat kuat ini yang justru mendorong dia juga sebetulnya. Ya, dan memang bisa juga memang diharuskan emang ada satu titik di mana maskulin yang dekat mau nggak mau dia merasa dekat dengan karmik ya gitu. Jadi gampangnya ketemu dengan karmik lah. Ya bisa macam-macam kan, selain karmik juga bisa. Nah, yang harus dilakukan di feminin sebaiknya ya memang detach. Memang sangat susah kok, sangat susah gitu. Karena memang tadinya kalian bisa sedekat itu, tapi tiba-tiba maskulin menjauh gitu ya. Itu yang benar-benar men-trigger feminin, dan feminin akhirnya dunianya seolah-olah hancur segala macam. Tapi ya memang itu, kalian harus bisa detach sebisa mungkin dari maskulin gitu ya. Yang saya lakukan dulu adalah bahkan saya bisa menginstall Instagram, Facebook dan segala macam ya gitu ya. Kalau misalkan kalian tuh tentu aja biasanya sedikit-dikit kalian, aduh gimana sih kabar maskulin gitu. Cuman akhirnya kalau kalian tahu, oh udah tahu, justru malah makin tersakiti gitu. Ya sebaiknya udah kalian sebisa mungkin udah nggak usah kepoin lagi maskulin gitu ya. Kalau perlu, yang saya bilang, kalau perlu uninstall Instagram kalian, uninstall, nggak apa-apa. Facebook juga, gitu ya. Kalau misalkan emang nggak bisa, gitu ya, kalian bisa kok ini kan nggak perlu mengikuti ceritanya dia lagi atau segala macam. Atau usahanya udah nggak usah kalian coba lihat story-nya dia bagaimana gitu, kehidupannya dia bagaimana. Tentunya ini sangat susah memang, sangat susah. Nggak dan nggak sebentar juga butuh proses melepaskannya itu. Tapi memang itu yang harus dilakukan feminin. Kalau nggak seperti itu, dia maskulin tetap makin lari. Kalau kalian kejar terus bagaimanapun semakin lari, nggak bisa gitu. Yang kalian dapatkan hanyalah udah rasa sakit doang dengan maskulin yang terus dingin aja ke kalian gitu ya. Ya memang nyebalkannya lagi. Kadang misalkan ke femininnya mundur dikit, maskulin balik nih.
Nah, femininnya ngejar lagi, dia kabur lagi. Akhirnya terus aja berulang terus, berulang terus. Kejadiannya seperti itu. Ya nggak bisa. Jadi, bagaimana kalau eh, kalian ini harus melepaskan gitu loh. Maskulinnya, udah kalian harus coba menghentikan pengejaran, termasuk dengan energi kalian gitu ya. Emang sangat susah. Jadi memang saya sarankan itu. Coba untuk tidak kepoin dia lagi, terus coba banyak berdoa, banyak healing, meditasi seperti itu ya. Coba melepaskan itu semua gitu. Dan sebaiknya kan saya udah bilang nih, ketika feminin mundur dikit, biasanya maskulin balik nih. Ini yang nyebelin nih. Terus akhirnya feminin, oh balik lagi maskulin, dianya lari lagi gitu. Sebaiknya ketika maskulin balik pun tetap kalian, ya sebenarnya kalian nggak, bukannya berarti harus sama sekali ngeblok maskulin juga. Coba secara energi untuk tidak mendakapinya dengan berlebihan. Maksud saya, mungkin kalian tahu energi pengejaran ya. Kalian merasa, oh maskulin tertarik lagi nih, saya ngejar dia lagi deh, atau saya ini lagi. Jadi mungkin ini banyak juga yang dikatakan mirroring ya. Jadi ya, misalkan gini, maskulin ngejar seperti apa, ya kalian coba netral, netral aja. Jangan terlalu menanggapinya itu, atau seolah-olah kalian mengejar balik gitu ya. Ya kalian coba lakukan itu gitu. Tapi kalau misalkan bisa total cut gitu ya, memang memang bisa udah di kalian nggak bisa kontak sama sekali dengan maskulinnya seperti ini, ya itu tentu aja lebih baik buat femininnya. Jadi misalkan kalian benar-benar udah eh, hilangkan dulu hal-hal tentang maskulinnya, itu yang benar-benar sebenarnya sangat diperlukan oleh feminin. Jadi waktu itu pun saya satu grup WhatsApp dengan defense maskulin saya gitu kan, counterpart saya itu, saya sengaja sampai harus keluar dari WhatsApp gitu ya. Kalau saya waktu itu bahkan dia chat pun saya nggak bales gitu. Karena memang ya, ini harus di stop. Ini harus di stop. Feminin nggak bisa gitu terus. Yang ada kalau kamu kayak gitu terus, akhirnya lagi-lagi kamu doang yang sakiti gitu ya. Kamu kepo terus, dianya nggak bales juga gitu ya. Dia lihat senang-senang sama temannya, bahkan bisa sama pasangan karmiknya, itu akhirnya kamu yang tersakiti terus. Nggak bisa, feminin harus stop. Harus stop. Kalian harus, karena ini proses di mana defense feminin kan mulai tertrigger, segala macam hal terjadi. Kalian harus fokus ke diri sendiri dulu, ya. Jadi jangan fokus ke maskulin, apalagi kalian ngejar, termasuk yang secara perasaannya, seperti yang saya bilang. Kalian nggak bisa ngejar secara perasaan juga. Perasaan kalian itu kerasa di maskulin sebenarnya. Makin mendorong dia, nggak bisa. Kalian harus fokus ke diri sendiri dulu. Fokus ke diri sendiri dulu. Nantinya, kalau kalian udah oke, maskulinnya balik lagi kok. Gitu ya. Justru kebalikannya, maskulin bakal ngejar feminin. Gitu. Cuman sekali lagi, jangan jadikan kalian healing itu, atau kalian fokus diri sendiri itu dengan atensi atau tujuan biar maskulinnya balik lagi. Sebenarnya memang susah sih. Saya dulu juga seperti itu. Saya melakukan meditasi segala macam dengan tujuan biar berharap biar maskulin ini balik. Gitu. Terus oke lah, nggak apa-apa sebenarnya dengan misalkan tujuan itu. Terus seiring kalian melakukan itu secara rutin gitu ya. Ya berdoa terus tiap hari, dekat sama Tuhan, meditasi, kalian pergi ke tempat alam seperti sudah anjurkan gitu ya. Rasakan energi alam. Setidaknya kalian memang perlu menyendiri dulu di sini sampai kalian stabil. Jadi nanti misalnya yang memang dari awalnya mungkin ada intensi atau keinginan biar kita melakukan ini biar maskulinnya balik, tapi lama-lama nanti rasa itu hilang sendiri kok. Nah, justru di saat ketika kalian udah stabil ini, yang lucunya ya maskulin ini balik lagi gitu. Cuman sekali lagi defense ini nggak boleh selalu ngejar-ngejar maskulinnya terus seperti itu, karena akhirnya ujung-ujungnya kalian yang tersakiti. Saya mengerti banget bagaimana hal itu, waktu-waktu itu saat-saat itu pernah terjadi. Jadi mana bahkan berdoa, berdoanya juga gini ya. Tadi saya sudah anjurkan kalian tuh harus ya meditasi. Berdoa itu bukan berarti berdoa, oh Tuhan tolong dong biar maskulin ini balik saya gitu, saya akan melakukan apapun gitu, sampai kalian mau nangis gimana berdoa seperti apapun dia nggak akan balik. Jadi ingat, kalau berdoa itu jangan berharap minta maskulinnya balik. Berdoa itu kalian berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang urus. Udah, maskulin ini kalian serahkan sama Tuhan. Tuhan yang proses. Kalian nggak usah mikirin lagi.
Kalian berdoa sama Tuhan, biar Tuhan ini kalian serahkan maskulin kepada tangan Tuhan, biarkan segala yang terjadi sesuai kehendak Tuhan. Kalian pasrah sama apa yang Tuhan inginkan terhadap kalian, gitu ya. Kalian berdoanya seperti itu. Gitu. Kalian coba melepaskan semuanya, kalian lebih menstabilkan emosi kalian, karena saya tahu ini benar-benar feminin di sini tuh emosi tuh udah roller coaster banget. Sehari hitungannya bukan bukan kayak misalkan orang biasa oh saya emosinya lagi nggak jelas nih. Kalau feminin ini roller coaster di sini tuh hitungannya sehari tuh bisa berkali-kali banget gitu. Atau bisa saya bilang sepanjang harinya itu roller coaster gitu ya. Nggak cuma hitungan, oh sehari baik, sehari enggak. Kalau dalam masa ini sih eh, sejam sedih lagi itu sebentar berapa lama ini lagi. Saya bisa bilang seharian gitu. Jadi nggak bisa kalian seperti itu terus. Kalian harus lebih fokus ke diri sendiri. Ingat berdoanya pun seperti itu. Jangan berdoa minta fans kalian balik. Serahin sama Tuhan. Gitu ya. Coba lebih keep energi kalian biar uh, nggak merusak emosi kalian gitu ya, karena saya tahu di sini energi feminin bener-bener lagi nggak stabil emosinya, ya bisa pengaruh ke lingkungan juga. Akhirnya teman-teman defek feminin ini banyak yang akhirnya bikin dia menjauh dari feminin juga ada gitu, yang justru tahu-tahu berubah sifatnya, karena ini masa proses feminin lagi diproses sebenarnya. Ketika defense maskulin ini menjauh, ini mulai stuck nih, defense feminin ke trigger, dan ini prosesnya dimulai. Dan ketika proses ini dimulai, sebaiknya kalian jangan tetap fokus ke maskulin, kalian tetap fokus di diri sendiri dulu. Udah, serahin aja sama Tuhan. Banyak kejadian rata-rata, bahkan sih ini selalu ya, maskulinnya nanti balik kok. Cuman sekali lagi kalau bisa, kalian jangan intensinya ke arah sana. Ya. Dan jangan juga misalnya maskulin tiba-tiba balik, kalian respon lagi terus ngejar lagi, ya nggak selesai-selesai juga. Gitu ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang di Fatmanin yang mungkin dalam tahap ini, ya, bisa melakukan metode yang saya sarankan. Gitu. Ya, oke, mungkin podcast kali ini itu dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Silakan like, subscribe, mungkin share juga ke channel ke teman-teman lainnya yang mungkin sedang mengalami masa-masa ini, gitu ya. Silakan share channel ini juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.